lagi dengan Kak Febri. Hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian semangat? Apakah kalian bersukacita? Oke, bagus sekali. Sebelum kita mengikuti sekolah minggu hari ini, yuk bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Pada hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, yaitu sekolah minggu. Ya Bapa, sertailah kami dan bimbinglah kami selalu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik dan selalu mengikuti jalan-Mu ke arah yang benar. Ya Bapa, sertailah kami dan tuntunlah kami pula, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari kemarin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik Pia, selamat pagi. Berkat dalam. Kita sekarang mau menyanyi Yesus pokok ya. Siapa yang bisa? Ikuti ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Lagu yang kedua, siapa yang masih ingat Aku Anak Misioner? Coba ya. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Lagi, kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang
Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pia Santo Paulus Miki Salatiga. Pagi ini ibadah kita dimulai pagi-pagi sekali. Kakak berharap kalian tidak mengantuk ya. Ada yang tahu mengapa ibadah kita dilakukan pagi-pagi? Wah, kalian betul sekali. Hari ini kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, tetapi para murid tidak mengetahui hal itu. Sehingga pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus untuk merawat jenazah Tuhan Yesus. Hal itu dilakukan sebab pada hari Jumat sore sudah mendekati hari Sabat. Mereka harus segera bersiap untuk hari Sabat dan tidak sempat lagi merawat jenazah Yesus. Dalam Injil Yohanes tadi, para perempuan percaya kalau Yesus sudah bangkit, sedangkan Petrus tidak. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian percaya kebangkitan Tuhan Yesus? Dengan bangkitnya Tuhan Yesus menunjukkan bahwa beliau lebih berkuasa dan sangat berkuasa. Dengan kebangkitannya, kita dimenangkan dari dosa. Jika kita sudah menang, apakah kita mau menjadi orang yang kalah lagi? Tentu tidak, kan? Maka dari itu, kalian harus mengalami perubahan hidup sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang telah menang dan bebas dari dosa. Caranya dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik, sehingga kita mengalami perubahan hidup karena Yesus bangkit untuk kita. Kita nyanyi lagi yuk. Siapa yang masih ingat aku bangga jadi anak Katolik? Ya, coba ya, 1, 2, 3. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bacaan firman dan cerita. Yuk kita sama-sama berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kegiatan kita hari ini sudah selesai. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan ya Bapa, kami juga memohon kepadamu untuk memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami. Amin. Santo Paulus Miki, doakanlah kami. Amin.